Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah dalam rangka Paskah. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam ibadat pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menunjukkan kerendahan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua yang berhimpun demi namanya, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari Paskah kita telah mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan di tengah-tengah kita dalam diri Yesus dari Nazaret. Pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya untuk melayani orang lain. Sebagai utusan Bapa, ia akan membawa warta, tetapi ia akan melaksanakan dahulu apa yang akan diwartakannya. Ia akan berkeliling sambil berbuat baik, menderita sengsara, wafat, dan bangkit mulia. Marilah sebelum kita memasuki ibadat kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyatakan tobat dan mengakui kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes. Dalam usahamu untuk mendekati kami, orang berdoa, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau dalam pembaptisan memenuhi panggilanmu untuk melayani umat Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen pembaptisan guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putramu. Ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, semoga semangat Paskah selalu berada dalam diri kami. Kami mohon semoga kami tetap setia dan hidup pantas sebagai putra dan putrimu yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Yesus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus ke kubur itu. Ia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat dengan kain kafan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Bapak, Ibu, dan anak-anak serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pandemi virus corona pertama kali melanda Wuhan di Cina, beberapa dari antara kita menganggap hal itu sebagai hal yang tidak serius. Anehnya, setelah bangsa kita sendiri pada akhirnya ikut terkena pandemi virus corona, kita menanggapinya dengan panik. Sikap yang pada awalnya meremehkan, tetap tiba-tiba berubah dengan cepat menjadi panik. Tetapi siapa bilang bahwa panik adalah bukti bahwa kita sudah menganggap sesuatu secara serius? Melihat batu makam Yesus telah diambil, Maria Magdalena panik. Dan dengan segera, ia mengambil keputusan bahwa mayat Yesus telah dicuri. Lalu dia berlari untuk memberitahu kesimpulannya tersebut kepada Petrus dan seorang murid kesayangan Yesus. Menurut tradisi, murid tersebut adalah Rasul Yohanes. Sesampai di sana, hanya murid kesayangan Yesus itu yang tidak panik. Ia melihat dengan tenang dan menghubungkannya dengan kitab suci, sehingga akhirnya dia mengerti apa sebenarnya arti dibalik tergeletaknya kain kafan Yesus. Yesus telah bangkit. Seperti Maria Magdalena, kita sering sekali mengambil keputusan saat dalam keadaan panik. Hasilnya, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang buru-buru. Tidak jarang dalam keputusan kita itu, kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Lagi pula, panik adalah tanda bahwa kita hanya mengandalkan diri sendiri. Paskah ini seharusnya menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan bahwa kita tidak memiliki alasan lagi untuk panik. Mengapa?
Karena kematian yang merupakan sumber ketakutan setiap orang telah dikalahkan oleh Yesus. Kita harus mulai belajar untuk melihat segala sesuatu dengan tenang. Kita juga harus mulai belajar untuk menghubungkan kitab suci dengan pengalaman kita sehari-hari, seperti murid kesayangan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Marilah kita menanggapi renungan dan Injil hari ini dengan berdoa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu memperbarui kita, dan karena Yesus Kristus Putra kesayangannya. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa agar dalam merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah pemimpin bangsa dan gereja kami kesehatan, hati yang lapang, serta kekuatan dalam mengemban tugas mulia yang diberikan oleh warga dan umat-Nya dalam memimpin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu, dan perhatikanlah bagi para uskup dan imam, serta seluruh umat kesayangan-Mu agar selalu setia dalam panggilannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terkena bencana alam dan yang berada dalam pengungsian, ya Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah dan hiburlah mereka agar banyak tangan-tangan yang menolong untuk mendapatkan suasana kegembiraan dan menerima segala bantuan yang mereka perlukan melalui orang yang memberikan dengan penuh kasih dan ikhlas. Berikanlah rezeki yang cukup bagi mereka yang telah memberikan rezekinya bagi yang membutuhkan, dan semoga mereka semakin Engkau lindungi dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, wali, dan siswa-siswi Strada Nawar, ya Bapa, semoga sabda-Mu hari ini membuka hati kami supaya berani menggunakan kesempatan untuk belajar dengan tekun demi masa depan yang cerah bagi diri kami sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan berkatilah orang tua kami yang setia mendampingi kami dalam persiapkan masa depan putra dan putrinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan di Kompleks Strada Nawar, ya Bapa, berkatilah para guru dan karyawan agar dapat bekerja dengan tulus ikhlas dan setia dalam melayanan terhadap para siswa dan orang tua murid. Berikanlah kami semangat, kesehatan, serta rezeki yang cukup dalam kami menjalankan tugas sebagai pelayan pendidikan bagi putra dan putri kami di SMP Strada Nawar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa dan siswi SMP Strada Nawar, ya Bapa, berkatilah siswa dan siswi kami kelas 9 dalam melaksanakan ujian sekolah di SMP Strada Nawar. Berikanlah semangat,
ketabahan, ketelitian, agar di saat mereka mengerjakan ujian sekolah dapat dengan maksimal sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan seturut dengan kehendak-Mu. Curahkan juga kasih dan Roh Kudus-Mu agar Engkau selalu memberkati langkah hidup mereka selanjutnya setelah selesai menempuh pendidikan di SMP Stradanawar ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang ada di sekitar altar, ya Bapa, semoga kami sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan penyelamat dan melaksanakan kelembutan dan kerendahan hatinya dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu giat dan semangat dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, serta selalu Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan permohonan serta harapan kita masing-masing ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas perayaan Paskah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Paskah dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.